Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Abdul Halim SPD MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wulan Syahidayatullah, perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita secara daring, yaitu penyampaian materi dari kelompok 2 oleh rekan saya, yakni Salsabila dan juga Dia Rihadatul IC, mengenai materi negara dan warga negara. Jadi sebelumnya kita kaji, apa sih negara dan warga negara tersebut? Pada dasarnya manusia itu hidup berkelompok dan senantiasa membutuhkan orang lain. Nah, manusia itu membutuhkan wilayah, dimulai dari lingkungan yang terkecil sampai lingkungan yang terbesar, dan dimulai dari kelompok keluarga. Selanjutnya, mereka membentuk kelompok lebih besar seperti suku, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, penjabaran materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan. Yang pertama ada pengertian negara. Secara literasi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata bahasa asing yaitu stad, bahasa Belanda dan Jerman, state, bahasa Inggris, etat, bahasa Prancis, statum atau status, bahasa lain yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang dimiliki oleh sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara etimologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Sedangkan dalam konsep Robert M. McIver, negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa. Dari beberapa pendapat tentang negara, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah, governed, oleh sejumlah penjabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa, kontrol, monopolitas dari kekuasaan yang sah. Lalu di sini ada tujuan negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang hidup dan bekerja sama dan mengajar beberapa tujuan. Tujuan sebagai negara dapat bermacam-macam, antara lain 1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Kedua, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabila. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia. Kepada Dia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Rihadatul IC dengan NPM 21130220007. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Secara global, satu negara membutuhkan 3 unsur pokok, yakni pertama, rakyat. Rakyat yang biasa disebut juga masyarakat ataupun warga negara, salah satu unsur penting yang ada dalam suatu negara, yakni adanya penduduk atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah sebuah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat.
dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan, solidaritas sosial, dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Menurut Supomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk suatu negara dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum, yaitu terdiri dari poin pertama warga negara, yaitu setiap orang yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintahan negara tersebut. Kedua, orang asing, yaitu warga negara asing yang bertempat tinggal pada negara tersebut atau semua orang-orang yang bukan negara asli. Dari penjelasan tentang rakyat tersebut, rakyat memiliki unsur penting berdirinya suatu negara, dikarenakan rakyat atau warga negara itu adalah tiang suatu negara. Secara konkret, rakyatlah yang memiliki keinginan dan kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Kedua, wilayah. Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, wilayah darat, perairan, wilayah laut atau perairan, dan udara, wilayah udara. Ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian, dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Next. Beberapa teori tentang terbentuknya negara, yaitu yang pertama teori kontrak sosial, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Teori ini adalah salah satu teori terpenting mengenai asal-usul negara. Penganut teori ini mencakup para pakar dari paham kenegaraan yang absolut sampai penganut paham kenegaraan yang terbatas. Yang kedua, teori ketuhanan, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak pada siapapun. Teori ketuhanan ini dikenal juga dengan doktrin teokratis dalam teori asal mula negara. Teori ini pun bersifat universal dan ditemukan baik di dunia timur maupun dunia barat, baik dalam teori maupun praktik. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuk nyata yang sempurna dalam tulisan-tulisan para sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori untuk membenarkan kekuasaan raja-raja yang mutlak. Yang ketiga, teori kekuatan, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Teori kekuatan secara sederhana dapat diartikan bahwa negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Yang keempat, teori organis, yaitu teori yang menyatakan bahwa negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Yang kelima, teori negara historis, yaitu teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Teori historis diperkuat dan telah dibenarkan oleh penyelidikan-penyelidikan historis dan etnologis antropologis dari lembaga-lembaga sosial primitif di benua Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Teori historis yang umumnya diterima oleh sarjana-sarjana ilmu politik sebagai teori yang paling mendekati kebenaran tentang asal mula negara. Next. Bentuk-bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan. Negara kesatuan yaitu merupakan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi
ke dalam 5 macam, yaitu yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah sebagai pemerintah daerah diberikan kesempatan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau swastantra. Yang kedua, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa bagian dari negara serikat. Negara-negara bagian tersebut pada awalnya merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, maka dengan sendirinya negara menyerahkan kepada negara serikat disebut limitatif, serta hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara federasi adalah tugas negara bagian, karena ia berhubungan langsung dengan rakyat. Sementara negara federasi bertugas untuk menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos. Yang ketiga, monarki. Merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, nomos yang artinya tunggal, dan archien yang artinya memerintahkan. Jadi dapat dikatakan bahwa negara monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahan hanya dikuasai dan diperintahkan oleh satu orang saja. Yang keempat, oligarki dipahami sebagai negara yang memimpin oleh beberapa orang. Model negara oligarki ini biasanya diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan feodal. Yang kelima, demokrasi. Negara demokrasi merupakan bentuk negara yang pimpinan pemerintahannya tertinggi negara terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara demokratis, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai fungsi negara. Jadi fungsi negara sendiri secara umum itu ada 4, yakni fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan, yang kedua fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, yang ketiga ada fungsi pertahanan, dan yang keempat ada yang namanya fungsi menegakkan keadilan. Nah, kita bahas yang pertama mengenai fungsi melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang utama ini adalah melaksanakan ketertiban dan keamanan. Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi dengan terciptanya ketertiban, segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara itu dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, yang kedua yakni fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi negara berikut adalah mengadakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi negara itu harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga membangun pembangunan yang makmur di segala bidang. Selanjutnya yang ketiga yakni fungsi pertahanan. Fungsi pertahanan itu menjadi salah satu fungsi negara yang paling penting karena hal ini demi kelangsungan hidup bangsa bernegara dan yang bersangkutan. Nah, fungsi pertahanan ini penting karena untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain. Dibutuhkan juga personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi tersebut. Dan yang terakhir adalah fungsi menegakkan keadilan. Negara ini memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan melalui badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga lain-lain. Next slide. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai asas-asas kewarganegaraan. Nah, jadi pada pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kewarganegaraan itu adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
Dan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini tengah memuat asas-asas kewarganegaraan umum ataupun universal. Nah, adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada asas ius sanguinis atau disebut juga dengan law of blood. Asas ini merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Jadi bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Jadi asas tersebut itu dari keturunan ayah atau ibunya begitu. Nah, yang kedua ada asas ius soli atau disebut dengan law of the soil. Jadi secara terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, yang ketiga ada namanya asas kewarganegaraan tunggal. Merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi undang-undang kewarganegaraan pada dasarnya itu tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatrid ataupun tanpa kewarganegaraan yang disebut apatrid. Nah, kewarganegaraan ganda ini yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian. Jadi mengenai hilangnya kewarganegaraan seorang anak hanya apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Dan hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan seorang anak menjadi hilang. Jadi berdasarkan undang-undang ini, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda. Jadi setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut harus menentukan pilihannya dan menyatakan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 atau anak berusia 18 tahun setelah kawin. Nah, pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan perkembangan baru yang positif bagi anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun, perlu ditelaah, apakah pemberian 2 kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak? Karena bagaimanapun, memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk kepada 2 yurisdiksi. Dan apabila dikaji dari segi hukum, Perdata internasional, kewarganegaraan ganda memiliki potensi masalah. Misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Nah, bila ketentuan antar negara dan hukum negara yang satu dengan yang lainnya tidak bertentangan, maka tidak ada masalah. Namun, bagaimana bila terdapat pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain? Lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana? Jadi kan bingung. Dan bagaimana juga bila ketentuan yang satu melanggar atas ketertiban umum pada ketentuan negara yang lain? Nah, jadi makanya itu warga negara ganda harus menentukan pilihannya pada saat berumur usia 18 tahun ataupun nanti saat dia sudah menikah. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. Memasuki sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Jadi pada diskusi kali ini saya membuka satu termin untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silahkan raise hand dan nanti akan saya pilih secara acak. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan silahkan raise hand juga ya nanti. Terima kasih. Baik, kepada Hesti dipersilahkan untuk penanya pertama. Terima kasih, moderator. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah,
Jelaskan perbedaan antara teori historis, teori organis, dan teori kontrak sosial. Terima kasih. Sama-sama Hesti, jawabannya kita simpan dulu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk Manda, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Ramadona dengan NPM 21130220021. Izin bertanya, di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa negara ada yang berbentuk negara kesatuan, negara serikat atau federasi, negara monarki, oligarki, demokrasi. Pertanyaannya, tolong berikan contoh negara yang mengambil bentuk-bentuk negara tersebut beserta dengan alasan mengapa mereka mengambil bentuk negara tersebut. Terima kasih. Sama-sama Amanda, bagus sekali pertanyaannya. Kelompok kami simpan dulu ya, soalnya kita next ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga saya berikan kepada Desti. Kepada Desti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar Desti, silakan. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Desti Duyanggayani dengan NPM 21130222057. Izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum. Tetapi, masih banyak warga negara yang melanggar dari ketertiban hukum tersebut. Pertanyaannya, bagaimana negara mengantisipasi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Desti. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh dia. Pertanyaan dari Hesti. Kepada dia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diari Hadatulaisi dengan NPM 21130222007. Izin menjawab pertanyaan dari saudari Hesti Astriani. Pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan antara teori historis, teori organis, dan teori kontrak sosial. Perbedaannya yaitu, teori historis merupakan teori yang menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan teori historis merupakan teori yang menyatakan bahwa negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Sedangkan teori kontrak sosial merupakan teori yang menyatakan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat. Apakah sudah cukup jelas, Hesti? Baik, terima kasih dia sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dia. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah pertanyaan dari dia? Baik, kalau tidak ada, langsung saja ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila dengan NPM 213022001. Lalu pertanyaan dari Amanda. Di dalam PPT dijelaskan bahwa negara ada yang berbentuk negara kesatuan, negara serikat atau federasi, monarki, oligarki, dan demokrasi. Pertanyaannya, tolong berikan contoh negara yang mengambil bentuk-bentuk negara tersebut, beserta dengan alasannya mengapa mereka mengambil bentuk negara tersebut. Pertama, negara yang memiliki bentuk negara kesatuannya.
Contohnya Indonesia, Jepang, Filipina, Belanda, Prancis, dan Italia, serta yang lain-lainnya. Alasannya mereka mengalami bentuk negara tersebut karena negara kesatuan merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Di seluruh negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah. Ciri-ciri negara kesatuan yaitu memiliki satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah. Hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu parlemen, dan dewan menteri. Hanya pemerintah pusat yang boleh menarik pajak. Tidak ada badan lain di luar pemerintah yang berdaulat. Kedua, negara serikat atau federasi. Contohnya negara dengan negara serikat diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jerman, India, Malaysia, Swiss, dan Jerman. Alasannya, karena negara serikat merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaan dan menyerahkan kepada negara serikat itu. Ketiga, negara yang memiliki bentuk demokrasi. Contohnya adalah Austria, Kanada, Costa Rica, Finlandia, Denmark, dan lain-lain. Mengapa mereka mengambil bentuk negara ini? Karena mereka mengizinkan warga negara mereka berpartisipasi aktif secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam perumusan pengembangan ataupun pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keempat, negara-negara yang menerapkan sistem monarki hingga saat ini adalah Inggris, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxembourg, Jepang, Muang Thai, dan Spanyol. Alasannya karena mereka menerapkan dalam sistem raja, merupakan lambang kesatuan negara, tidak dapat diganggu-gugat, dan kedudukannya tidak dapat dipertanggungjawab. Yang dimaksud tidak dapat dipertanggungjawab adalah raja tidak melakukan kesalahan. Di negara-negara tersebut, monarki menjadi alat pemersatu yang cukup efektif. Hal ini dikarenakan adanya simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Namun, di negara-negara tersebut, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen. Proses berbagi kekuasaan tersebut dikukuhkan melalui konstitusi. Yang kelima, ada 5 negara yang oligarki, yaitu Rusia, Cina, Arab Saudi, Iran, Amerika Serikat. Alasannya adalah oligarki adalah struktur kekuasaan yang terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan, perusahaan, agama, politik, atau kekuatan militer. Salah satu contohnya Arab Saudi yang menurunkan kekuasaan melalui ikatan keluarga. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila atas jawabannya. Apakah Amanda cukup jawaban dari Salsabila? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Amanda. Baiklah kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Tidak, jika tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari Desti. Akan saya jawab oleh saya sendiri. Nah, jadi pertanyaannya itu dijelaskan bahwa tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum. Nah, tetapi masih banyak warga negara yang melanggarnya. Jadi, bagaimana sih cara mengantisipasi masalah tersebut? Nah, jadi kalau menurut saya ya, biasanya yang paling umum itu kenapa seseorang sering melanggar hukum? Karena dengan alasan tidak tahu bahwa ada aturan hukum. Jadi alasan ini tuh sebenarnya alasan klasik ya. Karena tiap tindakan manusia itu pasti ada aturan yang mengaturnya.
apalagi jika negara sudah menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Jadi alasan ini tidak membebaskan seseorang dari sanksi hukum. Nah, jadi gimana sih cara mengantisipasi hal tersebut agar hukum tidak dilanggar? Nah, jadi cara mengantisipasinya, apabila hukuman atau aturan dilanggar, akibat yang ditimbulkan itu adalah sanksi. Jadi selama ini kan banyak ya orang yang melanggar hukum tapi tidak diberi sanksi, karena menurut mereka hukumannya tuh kayak perbuatannya itu cuma kecil, jadi jarang banget yang ngasih sanksi. Kayak ya udahlah dimaklumin aja, padahal kesalahan sekecil apapun harusnya itu ada timbal balik hukumnya. Nah, jadi kalau kita kasih sanksi kan hal yang terjadi karena hukum itu sifatnya maksa dan mengikat. Jadi orang tersebut tuh mau tidak mau harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh masyarakat sanksi yang diberikannya begitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya melanggar hukum. Bagaimana Desti? Jawaban saya. Cukup, terima kasih Wulan atas jawabannya. Iya, sama-sama Desti. Baiklah, selesai sudah sesi tanya jawab pada kali ini. Langsung saja dilanjutkan oleh arahan dari dosen pengampu kepada Bapak Abdul Halim, dipersilahkan. Terima kasih mahasiswa yang sudah melaksanakan diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf waktu liburnya Bapak kita sebentar ya, karena pertama kita memang lagi online. Kemudian yang kedua Bapak lihat materi, harusnya ini pertemuan kedua negara dan warga negara, tapi udah kita bahas di pertemuan ketiga ya. Karena pertemuan pertama pengantar. Kalau kita libur hari ini, kita ketinggalan 2 termin pertemuan. Juga akan merepotkan kamu nantinya. Harapan Bapak ya kita sesuai dengan jadwal ya, pada saat pertemuan ke-8 nanti kita sudah UTS ya, sesuai dengan materi yang ada. Mahasiswa semuanya, terima kasih sudah melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan ya, termasuk mengenai teori, bukan teori negara ya, tapi teori kekuasaan dalam suatu negara ya, itu diciptakan oleh Polybius namanya, tokoh yang terkenal mengenai ada monarki, oligarki, aristokrasi, demokrasi, kemudian teokrasi, sehingga teori itu menyebutkan bahwa kekuasaan dalam suatu negara itu boleh masing-masing negara mengklaim punya teori masing-masing seperti Indonesia demokrasi. Tetapi kalau kenyataannya belum tentu demokrasi Indonesia prakteknya ya. Karena menurut teori siklus Polybius itu seperti jarum jam. Bahwa kekuasaan dalam suatu negara itu yang pertama itu monarki ya. Monarki itu dipimpin oleh seseorang untuk kepentingan orang banyak. Kalau Bapak lihat, siklus kekuasaan di Indonesia juga sama, mirip dengan teori siklus Polybius itu. Bahwa Indonesia pertama itu akan dipimpin oleh Soekarno waktu sebelum merdeka. Waktu Indonesia baru pertama merdeka. Dan dia juga untuk berjuang untuk rakyat Indonesia. Karena pada waktu itu jarang kepala negara memikirkan kesenangan semata ya. Sehingga setelah itu dia akan turun ke bawah seperti jarum jam, dia akan membentuk oligarki. Pemimpin dipimpin oleh seseorang untuk kepentingan anggota atau keluarganya. Itu pada saat Presiden Soeharto juga terjadi. Kemudian dia akan turun lagi teokrasi gitu. Pemimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan orang banyak tapi tidak bertahan lama. Itu saat rezimnya Habibie, transisi setelah reformasi. Kemudian akan muncul lagi namanya oklokrasi, dipimpin oleh beberapa orang untuk kepentingan masing-masing. Kalau menurut Bapak, berdasarkan teori siklus Polybius itu,
Indonesia ini kalau prakteknya masih ini oklokrasi ya. Jadi dipimpin oleh orang-orang yang untuk mementingkan diri masing-masing sebenarnya. Nah, maka nanti akan pada saat turun ke 6, jadi antara monarki dengan demokrasi itu seperti jam 12 dengan jam 6 ya. Jam 6 itu demokrasi di bawah. Rakyat itu akan memberontak ya nanti. Akan muncullah orang-orang baik ya. Pada saatnya itu untuk kepentingan rakyat, betul-betul kepentingan rakyat banyak gitu. Itu dalam teori siklus Polybius Bapak kaitkan dengan kekuasaan yang berkuasa di Indonesia. Kalau sekarang misalkan musim korupsi, ya Bapak biarin aja, ngapain teriak-teriak korupsi, memang siklus jamnya masih di situ, posisi dalam 3 ya. Memang orang-orang berkuasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri-sendiri sekarang ini. Ya nanti akan titik jenuhnya akan kembali ke 6 dan muter ke 7, 8, 9 dan ke-12 lagi. Mungkin Indonesia akan seperti Ukraina ya, setelah itu dijajah orang, kemudian akan berjuang dari 0 lagi, muncul satu orang jadi pahlawan untuk rakyat banyak. Itulah siklus kekuasaan dalam suatu negara namanya. Tapi kalau bentuk negara itu hanya 2, yaitu hanya kesatuan dan federasi atau serikat ya. Kalau bentuk negara ya. Tapi kalau teori oligarki, monarki, oklokrasi itu teori siklus Polybius ya. Teori kekuasaan namanya dalam satu negara. Itu mahasiswa semuanya. Kemudian di Fiklas Bapak ingatkan jangan lupa absensi. Kemudian di forum itu Bapak minta per kelompok aja ya yang sudah tampil. Jadi kalau dia kelompok 1 berikan komentar aja di kuliah ke-1 ya. Itu komentarnya itu hanya Bapak minta laporan perkuliah, laporan diskusi, PPT sama makalah ya. Tapi kalau makalahnya belum ada, PPT-nya saja sama berita acaranya silakan di-upload di forum ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Kelompok 1 silakan di ini ya di pertemuan ke-1 atau pertemuan kedua ya, kelompok 2 ya juga ketiga dan seterusnya. Karena Bapak akan ngecek dari situ nanti biar tidak lupa maksud Bapak sebagai arsip perkuliahan. Terima kasih semuanya, cukup. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada, silahkan lanjutkan liburnya. Mohon maaf ya, hari ini Bapak Sita libur kalian sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.